Muhammadin akramil makhluqat wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min dukhulil jannah fi yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Al-Ustaz Dr. Haji Nalwi Subandi. Kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Al-Ustaz Arifin selaku Ketua Umuliyah di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi. Yang saya hormati Al-Ustaz Haji Faisal Ilahi Al-Hafidh. Kita doakan juga beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, segenap jamaah, para orang tua, para sepuh, bini sepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita juga pada malam hari ini dan seterusnya senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita baik dunia apalagi akhirat diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh salihah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ta'lim rutin kita hadis sahih Muslim kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita memasuki hadis ke-908 pada malam hari ini akan dibaca oleh Al-Ustaz Faisal Ilahi Al-Hafidh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzikri man qala innahu raka'a 8 raka'atin fi 4 sajadatin. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات وعن علي مثل ذلك. وقال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطاني. قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال والأخرى مثلها. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita ketahui sebagai satu wawasan tentang tata cara sholat gerhana, baik gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Kita baca dulu di mana Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Qala al-Imam Muslim bin Hajjaj rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Ismail bin Ulayyah an Sufyan. Ismail bin Ulayyah sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu karena ada mata rantai atau perawi ini. Juga seorang tokoh hadis besar, guru dari Imam Muslim dan juga guru Imam Bukhari,
kitab juga sudah sering dibahas. An Sufyan, yang dimaksud Sufyan dalam sanad atau riwayat atau mata rantai hadis ke-908 ini adalah seorang ulama besar dari kota Kufah namanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Jadi Sufyan Ats-Tsauri, ada dua Sufyan dalam kajian hadis. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan ibn Uyainah. Ini yang dimaksud dari Sufyan adalah Sufyan Ats-Tsauri. Dari mana kita tahunya? Nah, tentu dari riwayat sesudahnya, di mana beliau berguru, dan riwayat sebelumnya, di mana beliau menyampaikan riwayat hadisnya. Nah, jadi kita tahu bahwasanya Sufyan yang dimaksud dalam hadis ini adalah seorang ulama besar dari kota Kufah, namanya Sufyan Ats-Tsauri, atau nama lengkapnya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, ulama besar yang sangat luar biasa. Bahkan beliau ini dulu punya mazhab tersendiri, sama seperti mazhab Syafi'i. Jadi ada ya namanya mazhab Ats-Tsauri. Pak Mustafa, ada namanya mazhab Ats-Tsauri, sama seperti mazhab Imam Abu Hanifah mazhab, Maliki mazhab, Syafi'i mazhab, Hambali. Jadi dulu itu ada namanya mazhab Tsauri, mazhab Tsauri ini. Ini bukan mazhab kaleng-kaleng, sejajar dengan mazhab yang lain. Ya. Cuma bahkan mazhab ini sampai abad ke-8 Hijriah masih dianut oleh umat Islam. Masih ada yang menganut mazhab Ats-Tsauri sampai ke abad ke-8 Hijriah. Ini bukan mazhab kaleng-kaleng, ulama luar biasa. Bahkan beliau ini Imam Sufyan yang lahir tahun 97 Hijriah di kota Kufah, lahir tahun 97 Hijriah, wafat tahun 161 Hijriah. Lahir tahun 97 Hijriah, wafat tahun 161 Hijriah. Beliau ini saking alimnya dalam bidang hadis, semua ulama hadis sepakat bahwa beliau ini punya gelar Amirul Mukminin fil hadis. Jadi untuk wawasan kita tentang hadis, bahwa dalam hadis dan ilmu hadis, seorang ulama yang ilmunya dan penguasaannya tentang hadis dan sunnah mencapai puncak tertinggi, maka orang itu dikasih gelar Amirul Mukminin fil hadis. Padahal Amirul Mukminin itu biasa digelar gelar untuk Abu Khalifah. Amirul Mukminin siapa? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Amirul Mukminin Utsman bin Affan, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tapi para ulama juga sepakat bahwasanya ini juga dibawa untuk ranah keilmuan, maksudnya ilmu hadis. Memang untuk ilmu hadis. Kalau ilmu tafsir enggak, atau ilmu fikih enggak. Tapi untuk ilmu hadis ada gelar puncak untuk ulama yang mencapai puncak penguasaan hadis. Dikasihlah itu laqab gelar si fulan, si dia, si ulama ini Amirul Mukminin fil hadis. Itu gelar tertinggi dalam ilmu hadis, dan memang hanya digunakan oleh para ulama selain untuk khalifah, ya dalam ilmu hadis, tidak dalam ilmu fikih, usul fikih, ilmu nahwu, ya ilmu tafsir aja enggak. Tidak ada gelar untuk pakar orang yang punya keahlian tertinggi dalam tafsir digelari Amirul Mukminin, enggak ada. Ya tidak ada tradisinya. Tapi kalau dalam hadis ada ulama yang mencapai puncak tertinggi dalam penguasaan hadis dan juga ilmu hadis, juga hafalan hadis, dikasih gelar Amirul Mukminin fil hadis. Dan dalam rentang waktu 1 milenium, berarti 1000 tahun itu ulama yang bergelar
Amirul Mukminin fil hadis cuma sedikit. Dalam rentang waktu 1000 tahun, Pak. 1 milenium. Kurang dari 100 orang ulama yang bergelar apa? Amirul Mukminin fil hadis. Kalau al-hafidh atau jamaknya al-hufadz banyak. Jadi ulama selama 1000 tahun ya ada sekian ribu ulama yang punya kemampuan untuk menghafal 100.000 hadis. Itu di zaman itu, di zaman keemasan Islam banyak. Meskipun sekarang ya sangat sedikit. Nah, di antara ulama yang sedikit yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis adalah ulama yang ada di dalam sanad di mana tadi dibaca oleh Ustaz Faisal hadisnya, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri yang lahir tadi tahun 97 Hijriah dan wafat tahun 161 Hijriah. Wafat tahun 161 Hijriah. Ulama luar biasa. Bukan ulama kaleng-kaleng, bahkan ulama yang masuk kategori puncak, sejajar dengan ulama-ulama yang lain. Ulama seperti sekaligus Imam Bukhari. Imam Bukhari kan gelarnya Amirul Mukminin fil hadis. Dan sedikit lagi ulama dan sedikit ulama yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis. Tidak semuanya ulama hadis. Dari 6 ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, cuma Imam Bukhari doang. Cuma Imam Bukhari yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis dari penyusun 6 kitab hadis utama dalam Islam dan rujukan Islam yang utama ada dalam kitab hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Yang dikasih gelar dan sepakat ulama ya memberikan gelar kepada Imam Bukhari Amirul Mukminin fil hadis, saking alimnya Imam Bukhari. Dan sebelum beliau ada lagi ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ulama besar luar biasa ya. Pakar hadis sangat luar biasa. Bahkan dalam biografi beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ma akhta'a fi haditsin qattu. Jadi tidak pernah salah, kalau sekali pun tidak pernah salah. Sekali ini tidak pernah salah, saking alimnya, saking dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Syahadatullah li'ibadi, sebagai kesaksian dari Allah untuk hambanya. Ya, ada ulama yang luar biasa alim, luar biasa saleh. Jadi ulama yang namanya Sufyan Ats-Tsauri ini enggak cuma alim, bahkan puncak alim, tapi juga ini ramzun fi zuhud. Ulama ini cerminan zuhud. Jadi kalau ada biografi orang-orang zuhud sepanjang sejarah, pasti dimasukkan di ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Imam Zuhad, imamnya para orang-orang zuhud, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri luar biasa. Tapi ini bukan wali kota Depok, bukan. Mungkin namanya sama. Ya, namanya tabarukan dengan nama ulama, namanya Sufyan Ats-Tsauri, luar biasa, masya Allah. Salah satu kesolehan beliau. Jadi zaman itu ada seorang khalifah, pemimpin dunia, namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau ini salah seorang pendiri daulah atau khilafah Abbasiyah. Di samping kakaknya yang namanya Abu Abbas As-Saffah. Kemudian khalifah kedua itu Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah itu bukan presiden, lebih dari presiden. Kalau ada tokoh presiden sekali Amerika, itu kan pemimpin, disebut pemimpin dunia juga. Tapi secara de facto, secara kenyataan kan cuma menguasai Amerika. Memang Amerika punya pengaruh terhadap negara-negara lain secara global. Tapi secara de facto kenyataan ya yang dikuasai cuma Amerika doang. Ya, Kanada di sebelahnya punya presiden, punya perdana menteri tersendiri. Di bawahnya ya punya Meksiko, punya pemerintahan sendiri yang berdaulat, juga punya presiden sendiri. Nah, tapi kalau ini yang disebut khalifah
bukan cuma sebatas berpengaruh tapi berkuasa. Yang kekuasaannya itu dari ujung ke ujung, tapi secara alamiah. Jadi kalau sekarang ada slogan itu lagi, ya bukan nggak bisa. Sekarang kita ya apa adanya dulu, urus aja Indonesia. Kan pernah ada apa namanya, soal ormas di Indonesia yang sekarang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Tapi nggak kita ngurusin nggak bubarnya, tapi konsepnya yang mengusung akan muncul lagi namanya apa, konsep tata negara yang disebut khilafah. Khilafah kan kepemimpinan dunia. Ya, dimulai dari mana? Negara sekarang sudah berdiri kerajaan, republik, masing-masing sudah dengan sistem sendiri. Gak bisa kita ujuk-ujuk, Bang Haris, memunculkan lagi khilafah kayak dulu khilafah Rasulin. Gak begitu caranya. Urusin aja di Indonesia atau urusin Cibitung sudah. Ya, yang benar urusin Bekasi, yang benar urusin Jawa Barat, urusin Indonesia yang betul. Betul konsep khilafah itu ada dan diamalkan oleh umat Islam. Dari khilafah Rasulullah, kemudian khilafah Bani Umayyah, kemudian khilafah Abbasiyah. Yang ini betul-betul pemimpin dunia. Dan memang saat itu nggak ada lagi pemimpin dunia kecuali khilafah Islamiyah, kecuali orang Islam. Karena kekuasaan yang membentang dari ujung barat sampai ujung timur, gak hanya menguasai de facto satu negara namanya Irak, kan itu pusat kekuasaan. Jadi Abu Ja'far al-Mansur salah seorang khalifah Abbasiyah, kekuasaan membentang dari mulai Irak sampai ke Maroko, ya, ke utara sampai ke Turki, bahkan sampai ke Bulgaria, Eropa Timur sekarang, ke bawah ke selatan sampai Yaman. Jadi itu berkuasa secara nyata. Tapi ini nggak sifatnya pun alamiah. Nggak ujung-ujung, ada by proses yang panjang dan juga lama. Jadi pusat komando atau ibu kota Islam saat itu Baghdad, dengan kekuasaan membentang ya dari ujung ke ujung, ya ke kiri itu sampai ke India, sampai ke atas Afghanistan. Itu ibu kotanya satu, Baghdad, kekuasaan satu, namanya Abbasiyah di zaman itu, di pemimpin Islam. Dan juga pemimpin dunia, karena nggak ada lagi yang punya kekuasaan saat itu dan di zaman itu, di abad kedua dan ketiga Hijriah, kecuali umat Islam. Eropa itu masih bohong zaman itu ya. Di zaman keemasan Islam di abad kedua dan ketiga Hijriah, Eropa masih gelap, iya, masih makan tikus, masih kotor, nggak kenal sanitasi, nggak kenal macam-macam. Masih terbelakang, masih namanya abad kegelapan. Eropa belum memasuki abad Renaissance. Nanti di abad ke-15 dan puncaknya di abad ke-16 Masehi, baru Eropa memasuki abad namanya apa? Renaissance, abad kebangkitan kembali orang-orang Eropa. Nah, di saat itu di abad kedua dan ketiga Hijriah, umat Islam sedang berada di puncak kejayaannya. Nah, di saat umat Islam di puncak kejayaannya, ada seorang khalifah namanya Abu Ja'far al-Mansur. Dan ada ulama kesohor di zaman itu, dan ada di puncak kesohoran, keterkenalan, namanya Sufyan al-Thawri di zaman. Semua umat Islam dari ujung ke ujung, semua ulama dari ujung ke ujung di seluruh wilayah Islam semua kenal. Ada kiai, ada ulama namanya Sufyan al-Thawri. Saking alimnya beliau punya fatwa sendiri yang diikuti oleh ribuan, ratusan ribu dan juga jutaan orang, diamalkan itu fatwanya. Namanya disebut mazhab. Jadi mazhab itu bukan sesuatu yang aneh. Atau ada orang nyangka mazhab itu adalah pendapat seseorang salah, ya? Atau orang menganggap itu fikih, itu tradisi dunia, salah lagi. Gak pernah mondok tuh orang, gak pernah belajar agama secara mendalam, bahkan gak ngerti bahasa Arab sama sekali, semuanya modal terjemahan, membaca semua terjemahan. Tiba-tiba ngomong fikih
fikih, usul fikih itu bukan agama, itu dunia, itu tradisi. Nah ini nggak ngerti fikih, nggak ngerti usul fikih, nggak ngerti ilmu hadis, nggak ngerti apa itu ilmu tafsir, bicara. Jadi membahayakan bahwa itu masuk, dan semua ulama di dunia sudah memberikan suatu pemahaman bahwa fikih, usul fikih, ya, itu bagian daripada ilmu-ilmu syariat. Ilmu-ilmu syariat. Ada ilmu non syariat, ada matematika, fisika, itu ilmu juga, ilmu non syariat. Nah, kalau fikih itu adalah ilmu syariat. Kenapa? Karena sumbernya berbasiskan Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan memang ada definisinya. Ilmu yang disebut fikih itu ada definisinya. Ya. Di antaranya definisinya tentang fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Definisi ilmu dalam Islam semuanya ada artinya. Apa itu fikih? Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah, mengetahui hukum-hukum syariat yang diamalkan. Karena ada juga ilmu-ilmu syariat yang menjadi basis keyakinan, bukan dalam bentuk pengamalan langsung. Namanya ilmu akidah, ilmu tauhid. Itu kan bentuknya apa? Keyakinan, pikiran, mindset, akidah. Nggak termasuk fikih, enggak. Bukan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu namanya amali, ilmu syariat tapi yang praktis, yang diamalkan. Al-muktasab min adillatiha tafsiliyah, dan diambil itu ilmu fikih dari mana? Dalil-dalilnya yang terperinci, itu namanya fikih. Salat sekian rakaat, hadisnya ini. Oh, dalam Islam itu ada salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada dalilnya semua. Ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Itu namanya ilmu fikih. Nah, jadi sumbernya apa? Quran, sumbernya hadis Nabi Muhammad SAW. Ulama yang mempelajari, menganalisa, kemudian mengambil kesimpulan bahwa misalnya menyentuh perempuan yang bukan mahramnya batal atau tidak batal. Kajiannya basisnya tetap Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini bagian yang tak terpisahkan dari syariat. Di antara ulama yang sangat alim soal memahami Quran dan Sunnah adalah ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Masyaallah, luar biasa. Ya, ini ulama luar biasa. Ya, jika kita melihat biografi ini bisa juga lewat, ya, kita ketik di Google atau chat GPT atau apa itu, AI. Bisa, jangan lihat gambar apapun baik. Ya, dia tuh Imam Sufyan Tsauri, anda keluar, ini dia siapa, lahir di mana. Nah, beliau pernah diminta seorang penguasa de facto dunia saat itu yang namanya Abu Ja'far al-Mansur pernah secara resmi meminta Imam Sufyan Tsauri untuk menjadi hakim agung di mana, di kekuasaan di Khilafah Abbasiyah. Nah, ini kan tawaran yang menggiurkan bagi untuk konteks zaman sekarang, Bang Haris. Wah, udah menggiurkan, uang banyak, gengsi dapat. Siapa tuh? Ustaz Faisal, hakim agung. Tapi ini ulama, memang zaman itu ulama luar biasa, punya apa ya? Punya integritas moral. Jadi beliau menolak. Berkali-kali diminta dan berkali-kali menolak untuk menjadi apa? Qadhi, hakim agung. Bukan hakim agung di daerah, bukan juga di sekelas pemerintahan Indonesia. Ini hakim agung dunia, khilafah, nggak nanggung. Tapi oleh beliau ditolak, ya, tawaran dan juga permintaan langsung khalifah, ya, namanya Abu Ja'far al-Mansur,
yang saat itu menjadi khalifah di Abbasiyah ditolak. Saking keselnya ini khalifah, akhirnya apa? Imam Sufyan Ats-Tsauri diusir dari kota Kufah tempat tinggalnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri keluar. Tapi khalifah ini penasaran, diminta lagi. Karena diminta, akhirnya apa? Imam Sufyan Ats-Tsauri ngumpet bersembunyi di kota Basrah. Nggak ada yang tahu tempat persembunyian karena zaman itu belum ada GPS atau tempat lacak yang canggih. Jadi beliau ini bersembunyi di salah satu sudut dusun di kota Basrah. Saking beliau ini menghindari permintaan seorang khalifah Al-Mahdi yang menggantikan Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur meninggal, diganti oleh khalifah ketiga namanya Khalifah Al-Mahdi. Diminta lagi, tolak lagi, ngumpet dari kota Basrah. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri itu meninggal dalam kondisi menolak jabatan. Baik, imam seorang ulama besar, dan ini sebagai satu lambang zuhud yang sangat besar. Dia wafat dalam keadaan menolak jabatan yang sangat bergengsi di zaman itu. Apa itu? Hakim agung. Ya, soal integritas, soal kemampuan, pasti mampu, jagoan ilmu. Ya, salah satu orang yang saat itu paling alim di seluruh dunia, di dunia Islam. Jadi saat itu di abad di abad kedua Hijriah, salah satu sosok orang yang dinilai dianggap oleh ulama-ulama termasuk paling alim di dunia adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ulama paling alim, bukan sebekasi, bukan sedunia. Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam rangka dari beliau memilih untuk zuhud, tidak terlibat dengan gengsi-gengsi dunia atau jabatan-jabatan dunia. Itu Sufyan Ats-Tsauri, luar biasa. Ya, mungkin di zaman ini sesuatu yang aneh. Zaman sekarang aneh. Ada orang diminta jadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia, menolak, kan belum ada. Ya kan? Di zaman ini belum ada. Atau seorang ulama diminta menjadi apa, belum pernah ada kedengaran ada yang menolak. Nah ini di zaman ini kedengaran aneh kalau ada yang menolak. Saya tidak lagi bicara soal baik atau tidak baik yang menolak atau menerima itu ya. Ini bicara soal integritas seorang ulama yang sangat luar biasa, yang begitu menjaga dan berhati-hati soal agamanya, adalah seorang ulama yang patut untuk kita jadikan panutan. Namanya Sufyan Ats-Tsauri, sangat luar biasa. Dan perawi Islam itu ulama besar, semua ulama besar. Habib, Al-Habib. Di sini Habib bukan gelar, Al-Habib di sana. Ada Al-Habib, bukan gelar Habib. Habib pemadai, Habib pemadai, bukan. Ini Habib nama. Tidak ada ulama besar ya dari generasi tabi'in namanya Habib bin Abi Thabit. Habib bin Abi Thabit, Habib bin Qais. Ulama besar juga dari Kufah juga. Gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi guru sama murid sama-sama orang alim, sama orang saleh. Muridnya namanya Sufyan Ats-Tsauri, gurunya namanya Habib bin Thabit atau Habib bin Qais. Ulama besar dari kota Kufah yang lahir tahun 43 Hijriah. Lahir tahun 43 Hijriah, wafat tahun 122 Hijriah. Wafat tahun 122 Hijriah. Ulama besar namanya Habib bin Abi Thabit Al-Kufi, ulama dari Kufah. Gurunya juga ulama besar, namanya Tawus bin Kaisan. Tawus bin Kaisan ini ulama dari generasi tabi'in. Namanya siapa? Tawus bin Kaisan, tenar ulama ini. Ya, bagi yang
demen nama kajian agama, ya pasti kenal salah seorang tabi'in besar namanya Tawus bin Kaisan. Beliau ini lahir di Yaman, tapi wafat di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Seorang tabi'in besar namanya Tawus bin Kaisan. Ini juga ulama dari generasi tabi'in yang saleh, yang sangat alim, murid langsung dari sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Punya murid hebat ilmunya, hebat salehnya, hebat akhlaknya, namanya Tawus bin Kaisan. Lahir tahun 12 Hijriah, wafat tahun 106 Hijriah. Lahir tahun 12 Hijriah, wafat tahun 106 Hijriah. Seorang tabi'in besar, ulama besar, ya ilmunya sangat luas, saleh, ada di puncak kesalehan, namanya Tawus bin Kaisan. Salah seorang murid utama dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, namanya Tawus bin Kaisan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan hadisnya oleh Imam Tawus bin Kaisan meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kasafat asy-syamsu 8 raka'atin fi 4 sajadatin. Nah ini wawasan buat kita nih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana, sholat gerhana, 8 raka'atin, 8 kali ruku, fi 4 sajadat, di dalam 4 kali sujud. Kita kan biasanya nggak begitu. Nah ini 8 raka'atin, 8 kali ruku. Berarti 1 rakaat berapa kali? 4 kali ruku. Kan enggak, biasanya kita tahu kan? 2 kali ruku. Berarti kalau 2 rakaat berarti 4 kali ruku. Ini kok ada riwayat sama 6 rakaat 8 kali ruku. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Nah ini maksudnya berwawasan kita begini, ya. Ada juga sholat namanya sholat jenazah. Sholat jenazah berapa kali takbir? 4 kali takbir ya? Itu yang disepakati riwayatnya dan juga disepakati dalam mazhab 4. Tapi kita kalau bicara hadis dan ilmu hadis terkait takbir dalam sholat jenazah, ternyata nggak cuma 4, ada 5, bahkan ada yang sampai 7 dalam hadis. Nah ini namanya kita harus, ya, hadis itu tidak hanya sebatas membaca hadis, tapi juga ada namanya fiqhul hadis, memahami hadis. Disinilah pentingnya kita mengikuti para ulama dalam memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau asal ada hadis sahih amalin, lah sholat jenazah nggak cuma 4 kali takbir, ada hadisnya 5 kali takbir, bahkan sampai ke 7 takbir. Jadi ada namanya dalil, ada cara memahami dalil untuk diamalkan. Itu 2 hal yang berbeda. Ada qiraatul hadis, ada hifdzul hadis, ada fahmul hadis. Ada membaca hadis, menghafal hadis, ada memahami hadis. Itu 2 hal yang berbeda. Gak setiap yang kita baca hadis itu ujuk langsung diamalkan. Lihat dulu bagaimana ulama memahaminya. Sebab kalau kita membaca hadis dari dalam banyak sekali hadis, bahkan hadis sahih, ternyata banyak riwayat yang secara pengamalan beda dengan yang kita amalkan. Contohnya tadi sholat jenazah, bicara hadis nggak cuma 4 kali takbir, ada juga 5. Tapi kan kalau kita amalkan aneh.
Meskipun kita bersikukuh, ini hadis yang terbaca, hadisnya sahih. Nah, maka kita butuh juga pisau analisa apa itu pemahaman para ulama tentang dalil. Jadi nggak cuma membaca dalil, tapi memahami dalil. Nah, ini. Ini kita penting kayak ini hadis ini. Sahih. Rasulullah ketika terjadi gerhana, ya, sholat gerhana 8 kali lah, ruku 4 kali sujud. Setiap rakaat 4 kali ruku. Kan hadisnya sahih. Kalau kita lihat syaratnya itu kan, ulama-ulama besar semua. Hadis ini nggak termasuk munqati', terputus riwayatnya enggak. Hadis ini nggak termasuk yang dhaif juga enggak. Nah, jadi kita harus lihat bagaimana para ulama memahami hadis ini. Satu, hadis ini dalam ilmu hadis namanya min afradi Muslim 'ala al-Bukhari. Hadis ini masuk kategori hadis riwayat Imam Muslim saja yang tidak bersama dengan Imam Bukhari. Kan ada hadis namanya muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati riwayatnya baik oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang ini hadis di nomor 908, hadis yang tidak masuk kategori muttafaq alaih. Hadis ini enggak termasuk bagian daripada muttafaq alaih yang disepakati riwayatnya. Ini namanya hadis minal afrad yang khusus diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa Imam Bukhari. Nah, ini juga menjadi analisa para ulama. Nah, jadi kita nggak bisa sembarangan, ya. Asal kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Pemahaman siapa? Pemahaman saya. Nah, gimana urusannya? Jadi kembali kepada Quran dan kembali kepada hadis, iya pasti itu. Tapi ini siapa yang memahami? Nah, ini penting buat kita semuanya. Semua umat Islam termasuk kita, pasti kita kembali kepada Quran dan hadis. Apalagi memang kita gak pernah keluar dari Quran dan hadis, akan harus balik lagi. Ya. Cuma ilmu itu adalah landasan pengamalannya, yang berdasarkan pemahaman tokohnya. Sama juga dalam setiap ilmu ada sama. Di sini kalau ada sarjana hukum bicara soal hukum, nah kan kita harus mengambil ini siapa? Oh, hukum ini begini. Apa landasan? Oh, ada pendapat dari doktor atau profesor kan gitu kan? Baik di dalam sidang atau orang mau nulis disertasi soal hukum atau tesis. Karena kita kalau kita bicara soal menulis skripsi, tesis atau disertasi, kan harus menginsertakan. Kalau kita misalnya kajian pustaka, berarti kita harus menunjukkan Anda ngomong dari siapa, apa literasinya apa, literaturnya apa, referensinya apa. Itu ilmu itu ya begitu. Ya, itu umum. Apalagi Pak? Agama nggak bisa kita. Siapa nih siapa? Apa integritasnya, kualitasnya bicara soal tadi Quran, bicara soal hadis. Boleh siapapun bicara Quran, bicara hadis, tapi tentu harus dengan ilmu. Silakan kalau sudah memenuhi persyaratan tentang Quran, dia matang Qurannya, hafalnya, kemudian tafsirnya segala macam, ngerti asbabun nuzulnya, ngerti ini khas, ini Quran ayatnya khusus. Kemudian ayat ini ditaksis apa dikhususkan oleh ayat ini atau oleh hadis ini. Orang juga bicara hadis silakan kalau memang dia punya standar ilmunya gitu. Jadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Kayak ini. Ini ternyata kita keamanan. Ya, bukan ini dibuang secara dalil. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari nomor 908. Sahih. Tapi secara pengamalan ternyata para ulama punya analisa. Jadi mengedepankan apa yang disepakati oleh para ulama yang meriwayatkan hadis termasuk Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Imam Bukhari dan Muslim bicara yang muttafaqun alaih, nah salat jenazah, salat kusuf itu ya
4 kali ruku, ya, 4 kali sujud. Nah itulah yang kemudian diambil kesimpulannya oleh para ulama tentang tata cara sholat gerhana, baik gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Jadi nggak setiap hadis yang bahkan sahih sekalipun langsung sesuatu yang kita boleh diamalkan, nggak begitu. Nah, ya. Jadi ada analisanya, ada kesimpulannya, ada studinya, bahkan studi kasusnya, ya. Case by case setiap persoalan begini. Nah, ini penting buat kita semua itu kita pahami tentang bagaimana memahami Quran dan juga memahami hadis Nabi Muhammad SAW agar kita tidak langsung memahami Quran dan hadis itu hanya dalam bentuk bunyi teksnya tekstual atau bunyi hadisnya juga secara tekstual. Nanti kita harus memahami dulu bagaimana dalil itu dipahami. Tentu melalui satu pisau analisa dari para pakarnya dan juga para ahlinya. Dan itu dalam dunia ilmu tentu sesuatu yang sangat biasa. Ini sudah standar ilmu apapun, apalagi ini ilmu agama, ya yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita harus berhati-hati dalam memahami Quran dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu wa ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih data bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.